Saya pengen sharing satu kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kisah tentang seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Murid gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu menghafal hadis alfi hadisan, sejuta hadis. Jadi Imam Ahmad itu menghafal sejuta hadis. Dan sama dengan kita. Di antara hadis sejuta itu ada yang kita sama menghafal dengan Imam Ahmad, yaitu innamal a'malu binniyat. Sama dengan Imam Ahmad. Hadis pertama. Tapi nggak sampai sejuta. Imam Syafi'inya aja sampai kagum banget sama Imam Ahmad. Saking menghafal sejuta hadis. Dianggap sebagai ulama hadis. Suatu hari Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad dan beliau bilang, kenapa ya saya kok pengen banget ke Basrah. Padahal beliau tuh nggak kenal siapapun di Basrah. Baghdad Basrah itu lumayan beda provinsi. Saya kepengen banget ke Basrah. Udah lama pengen ke Basrah. Cuman di sana beliau nggak kenal siapapun, tidak ada niat ketemu siapa-siapa, tidak ada janji dengan siapa-siapa, tidak ada urusan apapun. Cuman nggak tahu, pengen aja ke Basrah. Sehingga karena kepengen terus, ada kayak sesuatu yang mengganjal dalam diri beliau. Kayaknya nih ada sesuatu yang harus saya tunaikan, saya harus ke Basrah. Kayak telepati gitu, kayak batin. Akhirnya beliau memutuskan berangkat ke Basrah. Saat beliau sampai di Basrah malam hari, beliau mampir ke sebuah masjid, sholat isya di situ. Setelah selesai sholat isya, beliau tidur di dalam masjid, capek. Tapi tiba-tiba datang pengurus masjid atau marbot membangunkan beliau. Hei, wahai laki-laki, ya rojul, kenapa kamu tidur di dalam masjid? Kata marbotnya teh. Kata Imam Ahmad, ana musafir, saya sedang bermusafir, saya butuh istirahat. Kata marbotnya, nggak boleh tidur dalam masjid, kamu keluar gitu. Akhirnya Imam Ahmad diusir keluar dari masjid, maka tidurlah beliau di teras masjid. Masjidnya dikunci. Pas tidur di teras masjid, marbot tadi datang lagi. Ya rojul, hei orang laki-laki, kenapa kamu tidur di sini? Lah, kan tadi nggak boleh tidur di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Tetap nggak boleh di dalam masjid. Ini masih area masjid. Keluar, diusir sampai ke jalan. Dalam kondisi kayak gitu, terlihatlah adegan itu kepada seorang penjual roti yang tinggal atau punya toko di depan masjid. Akhirnya dipanggil, ya rojul, kesini. Masuk, kalau kamu mau tempat bermalam, tinggallah di rumah saya. Tapi seadanya, saya mah bukan orang kaya, tinggal aja di sini. Ini ada tempat tidur kecil. Kata Imam Ahmad, baik, jazakallahu khair. Kalau boleh saya bermalam satu malam, karena saya musafir. Tinggal di situ. Ketika Imam Ahmad sedang tinggal di situ, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini bekerja. Setiap kali mengaduk roti, beristighfar. Ngaduk roti, ini mah roti canai. Kalau roti Arab mah gitu. Kalau roti India, Astagfirullahalazim. Pokoknya satu kali adukan, istighfar. Ngaduk roti yang masih tepung gitu, astagfirullahalazim. Kemudian bikin roti, astagfirullahalazim. Apapun yang beliau lakukan, istighfar. Sehingga akhirnya Imam Ahmad berkata, sudah berapa lama kamu beristighfar seperti itu? Kata tukang roti, saya sudah jual roti ini selama kurang lebih 30 tahun. Dan setiap kali ngaduk saya beristighfar. Berarti dia sudah mendawamkan istighfarnya kurang lebih selama 30 tahun. Jadi hobinya tuh astagfirullahaladzim. Bukan bersiul, bukan bersenandung, bukan bernyanyi, bukan dengar MP3. Tapi dia beristighfar. Atau dengan MP3-nya istighfar. Astagfirullah. Pokoknya istighfar aja. Udah 30 tahun. Lalu Imam Ahmad bertanya, kalau sudah melakukan sekian lama, terus apa hasilnya? Kata Imam Ahmad. Kata tukang roti itu, alhamdulillah wahai rajul, wahai laki-laki. Tidak ada permintaan saya kecuali Allah kabulkan. Saya baru bilang, ya Rob, udah Allah kabulkan. Baru bilang, ya Rob, sudah Allah kabulkan. Setiap saya minta apapun, Allah kabulkan. Alhamdulillah, ini berkah dari istighfar. Karena saya yakin, kata dia, Nabi bersabda, tidaklah seseorang mulazamah atau iltizam, dia selalu beristighfar, dawam dengan istighfar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan mengabulkan doa-doanya dan memberikan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Kata laki-laki tadi, penjual roti, cuma satu permintaan saya yang belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya pernah berdoa,
Ya Allah, saya kagum sama Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin bertemu dengan beliau. Kabulkanlah ya Allah. Langsung Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata ini nih masalahnya. Kenapa saya kok nggak enak hati selama di Baghdad? Akhirnya saya jadi kepengen ke Basrah. Itu gara-gara istighfar laki-laki penjual roti. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad jadi datang ke Basrah dan bertemu dengan laki-laki tersebut. Coba bayangin. Jadi dawamkan istighfar. Pengen mulai sekarang nih. Selama berapa? 30 tahun. Gak apa-apa, 30 tahun. Nanti sekarang usia teman-teman berapa rata-rata? 40? 20 ya? 20 berarti 30 tahun lagi 50 tahun. Ya Allah, bidadari. Kita bayangin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah 30 tahun, datang. Bersabarlah selama 30 tahun. Makanya tadi saya bilang hubungan istighfar dengan jodoh. Kalau kita ngerasa sulit untuk mendapatkan orang yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup kita menjadi permaisuri, jadi bidadari kita, atau jadi imam kita, banyak-banyak istighfar.